yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, manusia cenderung untuk menyalahkan pihak lain. Baik itu menyalahkan sesama, menyalahkan keadaan, menyalahkan iblis, bahkan ada yang menyalahkan Tuhan atas hal-hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 9 menyatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami kenal sebagai Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus, ampunilah kami yang gemar menyalahkan orang lain ketika diri kami mengalami hal yang buruk. Ampunilah kami yang enggan untuk bertanggung jawab dan suka menyalahkan iblis ketika diri kami terpuruk. Ampunilah kami yang kadang-kadang menyalahkan Engkau, ya Allah, ketika terjadi penderitaan dalam kehidupan ini. Kami mohon pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada kita disampaikan berita anugerah yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 21b sampai ayat 22 demikian. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kehidupanku sejak Yesus di hatiku, jiwaku bersinar terang menjalar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bertenar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku,
Yesus di hatiku. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tolonglah kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar kami dapat mengerti tulisan yang berjarak ribuan tahun dengan kami ini, sehingga tetap relevan untuk menyapa kami, meneguhkan kami, menasehati kami, dan mengoreksi kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab menurut Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan
dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Yesus itu? Jika kita membaca Injil Matius dari pasal pertama sampai dengan pasal yang terakhir, maka kita bisa membagi Injil Matius dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, yaitu pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 4 ayat 16. Bagian pertama ini memuat penggambaran tentang Yesus. Yesus merupakan Mesias dari keturunan Daud. Silsilah Yesus Kristus menegaskan hal itu. Yesus adalah Allah yang menyertai manusia. Berita malaikat kepada Yusuf menegaskan hal itu. Yesus adalah Sang Anak Allah. Kesaksian Yohanes Pembaptis kepada orang banyak, peristiwa baptisan Yesus di Sungai Yordan, dan kemenangan Yesus dari pencobaan iblis menegaskan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Bagian yang kedua, yaitu pasal 4 ayat 17 sampai dengan pasal 16 ayat 20. Bagian kedua ini berisi tentang pelayanan, pengajaran, pemberitaan, dan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Ada yang menerima, ada pihak yang menolak Yesus. Salah satu pihak yang menolak Yesus adalah para pemimpin bangsa Yahudi. Mereka adalah para tua-tua, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Para pemimpin bangsa Yahudi memahami bahwa mereka adalah penjaga Taurat, penjaga adat istiadat Israel. Mereka adalah penjaga kesucian bait Allah. Padahal di dalam Injil Matius, Yesus merupakan Musa baru. Yesus mempunyai otoritas yang lebih tinggi, lebih berkuasa daripada Musa. Yesus menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Yesus menghadirkan kerajaan surga di bumi ini. Konflik pertama antara Yesus dan para pemimpin bangsa Yahudi terjadi dalam Matius pasal 9. Ketika itu, Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Ia berkata, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu berkatalah beberapa ahli Taurat di dalam hatinya, ia menghujat Allah. Bagian ketiga dari Injil Matius, yaitu pasal 16 ayat 21 sampai dengan pasal 28 ayat 20, yang berisi tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem, penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Pada bagian yang ketiga ini, terjadilah konflik antara Yesus dan para pemimpin agama Yahudi makin meningkat dan makin tajam. Di dalam pasal 21 dan pasal 22, Yesus dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan dari pemimpin bangsa Yahudi. Dan Yesus
bisa menjawab dengan jitu, bisa menjawab dengan tepat. Sehingga pasal 22 diakhiri dengan kalimat, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini, yaitu Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan 32, merupakan bagian dari peristiwa Yesus berada di Yerusalem. Khususnya ketika Yesus ada di dalam kompleks Bait Allah. Yesus dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan dari para pemimpin bangsa dan agama Yahudi. Siapakah Yesus itu? Menurut para pemimpin bangsa Yahudi dan para pemimpin agama Yahudi, Yesus adalah penghujat Allah. Pengajaran dan tindakan Yesus dianggap tidak sesuai dengan hukum Taurat dan adat istiadat yang selama ini dijaga oleh mereka. Tindakan Yesus yang menyucikan Bait Allah, yang mengusir semua orang yang berjualan di halaman Bait Allah, yang membalikkan meja-meja penukar uang serta bangku-bangku pedagang merpati, merupakan ancaman bagi para tua-tua, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, dan para ahli Taurat. Mereka berupaya untuk menyalahkan Yesus, termasuk melalui pertanyaan-pertanyaan yang punya maksud untuk menjebak Yesus. Salah satu pertanyaan dari imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus setelah Yesus menyucikan Bait Allah, yaitu, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Yesus menjawab dengan jitu pertanyaan tersebut dengan berbalik bertanya, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Untuk cari aman, mereka memilih untuk menjawab, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Lalu Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang dua orang anak. Perumpamaan tersebut menegaskan bahwa orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpin bangsa dan agama Yahudi, mengeraskan hati mereka. Mereka menolak pemberitaan Yohanes Pembaptis yang mengajak mereka untuk bertobat dan menyambut kerajaan Allah dengan percaya kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebaktian minggu pada saat ini yaitu mentalitas menyalahkan. Menyalahkan berarti menganggap salah, walaupun benar tetap dinyatakan salah. Itulah yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa dan agama Yahudi kepada Yesus. Mengapa mereka gemar menyalahkan Yesus? Mengapa para pemimpin agama Yahudi gemar menyalahkan Yesus? Karena mereka memakai prasangka negatif dalam memandang Yesus.
Sehingga Yesus itu serba hitam, serba negatif, serba buruk. Nggak ada yang benar, tidak ada yang positif. Ajaran Yesus yang benar disalahkan oleh mereka. Tindakan Yesus yang benar juga tetap disalahkan oleh mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kikis, kita hilangkan mentalitas menyalahkan dengan cara bertobatlah, sambutlah, dan masuklah ke dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah, kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ketika kita berbuat salah, kita berani mengakui kesalahan tanpa menyalahkan pihak lain. Ketika kita memandang sesama, kita pun belajar memandangnya secara objektif, tidak melulu memandangnya secara negatif. Kita menerima segala kelebihannya dan juga menerima kekurangannya. Marilah kita menjalani kehidupan ini sebagai warga kerajaan Allah yang bertanggung jawab. Amin. Marilah dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus secara daring. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Kristus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya kepada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Kristus, kita dipersatukan dengan Kristus. Tuhan Yesus Kristus menjadi kepala dan kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Kristus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus?
dengan makan roti dan minum air anggur. Kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus secara daring pada tanggal 4 Oktober 2020. Saudara-saudara, hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan persiapan dan pelaksanaan perjamuan kudus secara daring, yaitu persiapkanlah secara mandiri sarana perjamuan kudus, yaitu roti dan air anggur. Jika tidak ada air anggur, maka air anggur bisa diganti dengan air teh atau air. Juga tidak ada ketentuan khusus berkaitan dengan roti yang digunakan dalam perjamuan kudus. Ikutilah kebaktian minggu secara daring pada tanggal 4 Oktober tahun 2020 dari awal sampai akhir dari kanal YouTube GKI Kelapa Cengkir, dan pilihlah untuk mengikutinya pada pukul 6, 7.30, pukul 9, 16.30, pukul 18, atau pada pukul 19.30 WIB. Dengan demikian, walaupun kita berada di rumah masing-masing, tetapi aspek persekutuan sebagai keluarga Allah diupayakan untuk diwujudkan dalam perjamuan kudus secara daring. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas undangan-Mu kepada kami untuk turut serta merayakan perjamuan kudus pada tanggal 4 Oktober 2020. Kami berdoa bagi dunia ini, termasuk bagi Indonesia, dalam mengatasi pandemi COVID-19. Sertailah kami, ya Allah. Kami berdoa bagi yang sehat, yang sedang dalam pemulihan kesehatan, maupun yang sedang dalam kondisi sakit. Lindungilah kami, ya Allah. Kami berdoa bagi yang masih dalam kondisi stabil, yang sedang terguncang, maupun yang sedang terpuruk perekonomian. Tolonglah kami, ya Allah. Kami berdoa bagi yang sedang menghadapi persoalan ringan maupun berat menurut ukuran manusia. Berikanlah hikmat-Mu, ya Allah. Di tengah-tengah dunia yang gemar menyalahkan pihak lain, mampukanlah kami menjadi saksi Kristus yang berani bertanggung jawab. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan akan diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Padamu Tuhan Allahku, ku persembahkan hidupku, dari muji
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur Tuhan untuk semua berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami sampai hari ini. Tuhan, kami saat ini memberikan persembahan yang merupakan ungkapan syukur kami karena Engkau telah memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sucikan semua persembahan ini dan kiranya dapat menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan-Mu saja. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berkatkan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesus termulia di atas segala, agar di dalam nama-Nya semuanya menyembah. Di bumi dan di surga, takut lutut segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut menyembah. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal. Suruh hamba yang setia kerjakan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.